Halo guys, selamat datang di channel YouTube gua Anime Rek. Di video gua kali ini gua akan membagikan 10 rekomendasi anime bertema survival dari game kematian. Kalian mungkin udah pada tahu sebagian dari anime-animenya. Tapi meski begitu gua tetap akan membahas rekomendasi animenya sambil mempercayai kalau masih ada beberapa orang yang belum tahu sama anime-anime ini. Jadi tanpa berlama-lama, gua bakal mulai dari anime yang ke-10 berjudul Osama Game The Animation. Anime ini menceritakan seorang anak laki-laki bernama Kanazawa Nobuaki yang baru saja pindah ke sekolah barunya. Dia tampaknya menolak akrab dengan teman-teman barunya di sekolah itu, tapi alasan perilaku antisosialnya itu menjadi jelas ketika seluruh teman sekelasnya menerima pesan misterius dari seorang bernama The King. Mereka semua diikutsertakan ke dalam permainan Osama Game dan harus menuruti perintah yang kurang masuk akal. Mereka yang menolak untuk bermain, berhenti di tengah jalan atau tidak melaksanakan perintah dalam kurun waktu 24 jam akan menerima penalti yang sangat mengerikan. Nobuaki yang pernah mengikuti permainan mengerikan itu berusaha memperingatkan teman-teman sekelas barunya itu, tapi tidak ada satupun dari mereka yang percaya dengan omongan si Nobuaki tersebut. Sampai saat korban game pertama tersebut mulai diumumkan kepada mereka. Nobuaki yang sebelumnya berusaha memperingatkan mereka malah dituduh sebagai dalang dari Osama Game tersebut, membuat situasi semakin rumit. Nobuaki yang memiliki pengalaman dari game kematian itu malah memilih untuk membantu teman-teman barunya. Lanjut anime berikutnya di urutan ke-9 berjudul Platinum End. Anime ini menceritakan kehidupan seorang pemuda baik hati bernama Kakehashi Mirai. Dia sedang menjalankan kehidupan yang menyakitkan dan merasa putus asa. Dia selalu ditindas dan dibully oleh orang-orang sekitarnya termasuk kerabatnya sendiri, membuat dia semakin enggan untuk melanjutkan hidupnya. Mirai pun berencana untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari atas gedung. Tapi saat dia terjatuh, Mirai malah diselamatkan oleh makhluk bersayap yang mengaku sebagai malaikat pelindungnya bernama Nase. Nase menawarkan Mirai 2 kemampuan dan berusaha meyakinkan Mirai untuk terus melanjutkan hidupnya. Saat Mirai baru saja merasakan sebuah keajaiban dari hidupnya itu, Mirai mengetahui fakta kalau bukan hanya dirinya saja yang menerima kekuatan seperti dirinya tersebut. Masih ada 12 orang lainnya yang mendapat kekuatan seperti dirinya itu. Mereka diharuskan untuk membunuh para kandidat lainnya hingga menyisakan kandidat yang pantas untuk dijadikan dewa yang baru. Mirai yang tadinya ingin mengakhiri hidupnya berusaha untuk bertahan hidup dari kontes pemilihan dewa itu. Anime berikutnya di urutan ke-8 berjudul Deadman Wonderland. Suatu hari di suatu sekolah, Igarashi Ganta dan teman-teman sekelasnya sedang bersiap untuk mengikuti kunjungan yang diadakan sekolahnya. Mereka akan mengunjungi penjara khusus yang dinamakan Deadman Wonderland. Penjara tersebut mengadakan sebuah hiburan yang aneh dengan melibatkan para tahanan tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya. Namun sebelum melakukan kunjungan tersebut, kelas Ganta itu diserang oleh manusia misterius berjubah merah. Semua orang di kelasnya pun dibantai olehnya, menyisakan Ganta sendiri yang selamat. Saat masih belum mempercayai apa yang baru saja dialami olehnya, Ganta malah ditetapkan sebagai tersangka yang membantai teman-teman sekelasnya itu dan dijatuhi hukuman mati. Ganta pun mengunjungi penjara Deadman Wonderland tersebut sebagai tahanan. Namun kesialan masih belum puas untuk menimpa dirinya itu. Ganta masih harus memutar otak agar dia bisa bertahan di dalam penjara gila tersebut. Dia dipasangi kalung waktu yang sudah mempersiapkan waktu kematiannya.
Ganta hanya bisa menambah jangka waktu hidupnya dengan mengikuti permainan kematian dan harus memenangkannya, atau dia harus mengikuti duel 1 lawan 1 dan memenangkannya. Lanjut anime berikutnya di urutan ke-7 berjudul Mahou Shoujo Ikusei Keikaku. Menceritakan seorang gadis bernama Himekawa Koyuki yang selalu bermimpi untuk bisa menjadi gadis penyihir. Tapi dia sadar itu hanyalah khayalan untuk anak kecil saja yang tidak akan pernah terjadi. Namun suatu hari, Koyuki menerima pemberitahuan dari game gadis penyihir yang selalu dimainkannya itu. Pemberitahuan itu mengatakan kalau Himekawa Koyuki terpilih menjadi salah satu dari gadis penyihir. Dia menjadi gadis penyihir bernama Snow White, karakter yang dia gunakan di dalam game itu. Para gadis penyihir tersebut mempunyai tugas untuk menolong para masyarakat yang membutuhkan bantuan mereka. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan magical candy sebagai poin untuk mereka kumpulkan. Koyuki yang baru saja bergabung tanpa sadar berhasil mengumpulkan magical candy paling banyak karena selalu membantu masyarakat. Namun hari menyenangkan Koyuki sebagai gadis penyihir mulai berhenti ketika pemberitahuan mengatakan kalau admin akan mengurangi para gadis penyihir menjadi setengah dari jumlah awalnya. Mereka yang mempunyai magical candy paling sedikit akan dikeluarkan setiap minggunya. Awalnya mereka sama sekali tidak merasakan suatu keanehan. Sampai tiba saatnya gadis penyihir pertama dikeluarkan dan mereka mengetahui fakta kalau dia bukan hanya dikeluarkan, namun dia juga akan kehilangan nyawanya karena kekuatan penyihirnya yang kembali ditarik. Saat situasi semakin memburuk, admin malah menambahkan peraturan yang membolehkan mereka untuk mencuri magical candy dari penyihir lainnya, membuat mereka terjatuh ke dalam game saling membunuh. Anime berikutnya di urutan ke-6 berjudul Deate Gobyo The Battle. Shiroyanagi Akira adalah salah satu pemain top player online dan sangat menyukai permen. Di pagi hari saat dia ingin membolos sekolah, Akira tiba-tiba diserang oleh Mr. X yang membuat dia tidak mempunyai banyak pilihan selain melawan balik. Akira memancing Mr. X tersebut ke sebuah gedung terbengkalai dan mengalahkannya di situ. Saat setelah Akira mengalahkan Mr. X tersebut, muncullah seorang wanita bernama Mion dan langsung membunuhnya. Akira yang baru saja mati kembali hidup dan sudah berada di sebuah tempat yang tidak diketahuinya. Mion, seorang wanita misterius tersebut, mengumpulkan orang-orang termasuk Akira, dan dia mengatakan kalau mereka semua sudah dianggap meninggal oleh orang terdekat mereka. Mereka semua sudah diberikan sebuah kemampuan yang berbeda-beda dan akan dikirim ke medan pertempuran untuk saling bertarung satu sama lain. Akira pun bertekad untuk terus bertahan hidup dan suatu hari akan menghancurkan organisasi yang membuat permainan tersebut. Anime berikutnya di urutan ke-5 berjudul Mirai Nikki. Amano Yukiteru adalah anak laki-laki penyendiri yang mempunyai hobi menuliskan semua aktivitas yang baru saja ia lakukan. Dia membuat buku harian dan secara rutin menuliskan semua yang baru saja dia lihat atau alami ke dalam ponselnya. Meskipun Yuki tidak mempunyai teman, dia mempunyai teman di dalam khayalannya bernama Deus Ex Machina. Suatu hari Yuki melihat ponselnya yang sudah menuliskan beberapa peristiwa yang akan ia alami beberapa menit di masa yang akan datang. Awalnya Yuki hanya menganggap semua itu hanyalah kebetulan, sampai saat semua yang tertulis di ponselnya itu terus memberikan info-info masa depan yang akurat tanpa meleset sedikit pun. Yuki pun menyadari kalau Deus bukanlah sekedar teman hayalannya saja, melainkan dia adalah dewa yang benar-benar ada, mengingat Deuslah yang memberikan kemampuan itu kepada Yuki. Setelah beberapa hari berlalu menggunakan kemampuan ponselnya,
Yuki mengetahui kalau teman sekelasnya bernama Kasa Yuno memiliki kemampuan yang sama dengannya. Awalnya Yuki mengira kalau Yuno adalah ancaman bagi dirinya. Namun Yuki mempercayai Yuno setelah membantu dirinya menyelamatkan diri dari pembunuh yang mengincar dirinya. Setelah mereka selamat dari pembunuh tersebut, mereka berdua kembali ke rumahnya masing-masing. Deus mengumpulkan Yuki dan Yuno bersama 10 orang lainnya yang memiliki kemampuan yang sama seperti mereka, dan menjelaskan kepada mereka kalau mereka telah ditarik ke dalam permainan saling bunuh hingga menyisakan satu pemenang saja. Lalu dia akan dijadikan dewa menggantikan Deus. Anime selanjutnya di urutan keempat berjudul Tenku Shinpan. Pada suatu hari, seorang perempuan bernama Honjo Yuri tiba-tiba berpindah ke tempat misterius, yang di sekelilingnya hanya ada gedung-gedung yang tinggi. Saat masih belum memahami situasi yang dia alami, Yuri tiba-tiba diserang oleh manusia bertopeng dan membuatnya lari ketakutan. Dia tidak bisa menuruni gedung tersebut. Dia hanya bisa berpindah ke atap gedung lainnya menggunakan jembatan yang sudah tergantung dari satu gedung ke gedung lainnya. Dia diselamatkan oleh polisi yang juga terjebak di dunia tersebut. Namun polisi itu mati setelah didorong oleh temannya sendiri yang ingin memperkosa Yuri. Yuri yang hampir saja diperkosa kembali terselamatkan setelah polisi tersebut ditembak oleh penembak jitu bertopeng. Yuri yang mengetahui kalau kakaknya berada di dunia itu juga bertekad untuk bertemu dengan kakaknya dan melarikan diri dari dunia aneh itu. Anime berikutnya di urutan ketiga berjudul Betum. Anime ini menceritakan kehidupan seorang pengangguran bernama Sakamoto Ryota yang hobi bermain game Battle Royale online bernama Betum. Setiap hari dia hanya menghabiskan waktunya bermain game tersebut sampai-sampai membuatnya menjadi top player Jepang. Namun suatu hari Ryota terbangun di sebuah pulau tak berpenghuni dan mendapati sebuah kristal hijau tertanam di tangan kirinya itu. Dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi pada dirinya yang membuatnya bisa sampai di pulau itu. Perlahan Ryota pun mulai menyadari kalau dirinya sedang berada di dalam permainan Battle Royale yang dia sukai itu. Namun yang dia mainkan sekarang adalah permainan sungguhan dengan nyawa sebagai taruhannya. Berbekal tas yang dipenuhi bom, para survival ditugaskan untuk membunuh survival lainnya dan mengambil kristal yang ada di tangan mereka hingga 7 butir kristal. Dengan begitu, mereka akan dipulangkan kembali ke rumah mereka. Ryota yang tidak memiliki banyak pilihan terpaksa mengikuti aturan tersebut melihat para musuhnya yang serius ingin membunuhnya. Anime selanjutnya di urutan kedua berjudul Darwin's Game. Suatu hari, Sudo Kaname mendapat undangan dari temannya untuk memainkan aplikasi game bernama Darwin's Game. Saat Kaname membuka game tersebut, dia tiba-tiba digigit ular yang keluar dari ponselnya itu dan dia pun pingsan. Dia terbangun di ruang UKS dan memeriksa kembali gigitan ular tadi. Kaname yang dikira sedang tidak enak badan itu disarankan untuk pulang lebih awal ke rumahnya. Saat sedang di perjalanan pulangnya itu, dia kembali memeriksa aplikasi Darwin's Game tersebut yang tampaknya seperti game pertarungan. Dia mencoba menantang lawan pertamanya di dalam game itu. Namun tiba-tiba lawan yang dia tantang di game itu muncul di hadapannya dan langsung menyerangnya. Kaname yang melarikan diri dari penyerang tersebut berusaha melapor ke kantor polisi. Namun polisi itu langsung dibunuh oleh penyerang tersebut. Kaname yang tidak mempunyai pilihan berusaha melawan balik si penyerang tersebut dan dia pun menang karena waktu pertarungannya yang sudah habis. Kaname pun menyadari kalau dia telah terseret ke dalam game pertarungan sadis yang bisa merenggut nyawanya kapan saja. Anime selanjutnya di urutan pertama dan terakhir yang akan gua bahas di video kali ini yaitu anime populer berjudul Sword Art Online. Sword Art Online adalah game super realistis
yang sudah dimainkan oleh ribuan player di hari pertama perilisannya. Namun tidak menunggu waktu lama, game indah tersebut berubah menjadi game terburuk karena game master Kayaba Akihiko menjebak ribuan player tersebut dengan menghilangkan tombol logout di pengaturan. Kayaba Akihiko menjelaskan pada mereka jika mereka logout secara paksa akan langsung mati. Ditambah jika mereka mati di dalam game, sama saja mati di dunia nyata, membuat game itu semakin mengerikan. Satu-satunya cara untuk keluar dari game itu dengan menyelesaikan 100 lantai yang ada di game itu. Berfokus pada remaja bernama Kirigaya Kazuto, salah satu beta tester yang sudah mencoba Sword Art Online sebelum perilisannya, berencana untuk cepat-cepat menaikkan levelnya dan menyelesaikan game itu sendirian. Oke, jadi segitu dulu rekomendasi anime yang akan gue bagikan kali ini. Semoga kalian suka dan menemukan rekomendasi yang kalian cari. Terima kasih sudah menonton video gue. Selamat tinggal dan sampai jumpa.